Halo teman-teman, kali ini saya akan memaparkan tentang materi manajemen ASN dengan Widya Iswara Ibu Murtiwi SE. Memperkenalkan diri, nama saya Linawati, peserta CPNS Latsar Angkatan 45, Pemerintah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Unit Kerja DPU PR Perkim Kabupaten Malinau, dengan jabatan Analis Bangunan Gedung dan Permukiman. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar jatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN. Setiap ASN memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku. Berikut adalah daftar kewajiban setiap ASN. Selain kewajiban yang telah dipaparkan sebelumnya, ASN juga dilarang untuk melakukan hal-hal berikut. Jenis hukuman disiplin dibagi menjadi 3, yaitu pertama, hukuman disiplin ringan, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, hukuman disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Ketiga, hukuman disiplin berat. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Materi selanjutnya yaitu tentang promosi ASN. Promosi atau kenaikan jabatan merupakan peningkatan dari seorang tenaga pegawai pada suatu bidang tugas yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dari sisi tanggung jawab lebih besar, prestasi, fasilitas status yang lebih tinggi, dan adanya penambahan upah atau gaji serta tunjangan lainnya. Tujuan promosi jabatan yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Tujuan umum tersebut dapat terwujud karena secara khusus pelaksanaan promosi jabatan akan mampu menghasilkan beberapa tujuan khusus yang merupakan sasaran. Ada 8 tujuan promosi jabatan menurut Rifa, yaitu sebagai berikut. Syarat-syarat promosi jabatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Jenis-jenis promosi jabatan menurut Hasibuan. Yang pertama, promosi sementara, yaitu seorang pegawai dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan yang lowong yang harus segera diisi. Yang kedua, promosi tetap, seorang pegawai dipromosikan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena pegawai tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga, promosi kecil, yaitu menaikkan jabatan seorang pegawai dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit, yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Yang keempat, promosi kering. Seorang pegawai dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah.
Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.